Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi online dengan metode kelompok yang dipandu oleh brainstorming. Sebelumnya marilah kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Esa Lubis Setiawan sebagai fasilitator atau pemimpin diskusi. Saya Adrian Wicaksono sebagai notulen. Saya Dapar Rahman Purnama Yusuf sebagai anggota diskusi. Saya Sania Intan Leani sebagai anggota diskusi. Saya Lutfi Laudia Syakif sebagai anggota diskusi. Selanjutnya mari kita berdoa agar pikiran otak kita ini jernih, terbuka, sehingga kita bisa menghasilkan ide-ide yang sangat kreatif yang bisa menyelesaikan masalah sesuai topik kita ini. Mari kita berdoa. Dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memasuki diskusi pada hari ini, saya akan membacakan peraturan-peraturannya. Yang pertama, semua wajib menyampaikan ide. Nah, semua ide itu bebas, tidak peduli seberapa konyolnya. Tahan kritikan karena semua ide tidak ada yang buruk, sehingga ide-ide liar akan muncul dan akan membangun ide-ide yang kita peroleh. Langsung saja kita mulai diskusi pada hari ini. Untuk notulen, silakan untuk menemukan note atau Microsoft Word-nya. Sudah. Lebih di zoom in biar lebih jelas. Untuk diskusi pada hari ini, yaitu topiknya mengenai peralatan penunjang dalam menghadapi COVID-19 atau COVID-19. Sebelumnya, sebenarnya saya akan jelaskan sedikit tentang mengenai COVID-19 ini. COVID-19 ini merupakan penyakit atau virus menular yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan, hingga sedang. Untuk virus ini bisa menyebar melalui sentuhan tangan hingga sentuhan di wajah, atau bisa melalui percikan air liur. Sampai di sini bisa dipahami, anggota? Siap, bisa. Ya, bisa. Bisa. Saya akan berikan waktu 30 detik untuk memberikan ide-ide yang sangat kreatif dari para anggota saya ini. 30 detik dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis. Silakan untuk menyampaikan saran-saran ide-ide kreatif yang dimulai dari saya sendiri dulu aja. Saya ini mempunyai sebuah ide. Ide ini itu seperti kayak smart home. Jadi di smart home ini semua alat-alat yang ada di rumah seperti pintu, jendela, terus semua yang bisa kita sentuh itu kita tidak menutupnya lagi, yaitu menggunakan aplikasi yang ada di HP. Seperti halnya yang mungkin teman-teman sudah pernah lihat di film-film di televisi yang ada rumah megah seperti itu. Mereka hanya menggunakan remote bisa menggerakkan suatu rumah.
Nah, di sini karena kita sudah sebagian besar sudah mempunyai HP sendiri-sendiri, bahkan wajib mempunyai HP, ya kita memanfaatkan HP kita sendiri-sendiri tanpa beroper-operan menggunakan remote. Oke, jadi itu ide saya. Selanjutnya ide dari Dava. Ya, kalau Silakan, dari saya Dava. idenya itu membuat jam pintar yang diberi nama DR COVID-19. Jam pintar ini sama seperti jam-jam pintar pada umumnya. Hanya saja jam pintar ini cenderung lebih fokus untuk mengawasi dan mendeteksi lokasi pengguna tersebut berada di zona hijau, zona merah, zona kuning, bahkan zona merah. Dan jika kita sedang di luar rumah, bisa memberi peringatan atau waspada kepada orang-orang sekitar yang terindikasi positif maupun ODP. Sekian mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas Dava atas ide yang kreatifnya ini. Oke, selanjutnya yaitu dari Sania. Oke, silakan untuk Sania. Oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan ide saya. Ide saya yaitu membuat perangkat pencuci tangan otomatis dengan sensor yang meliputi keran air yang diberi sensor, juga tempat sabun cuci tangan yang diberi sensor, dan juga UV light. Nah, sehingga untuk menyalakannya tidak perlu disentuh. Kelebihannya yaitu praktis karena memiliki sensor, jadi memudahkan kita untuk menggunakannya. Juga dapat menghindari kontak langsung terhadap benda yang seperti yang dianjurkan untuk penanganan COVID ini. Selain itu juga hemat, kita dapat mengontrol penggunaan air dan sabun secukupnya. Itu saja ide saya, terima kasih. Oke, terima kasih Sania. Oke. Oke, selanjutnya yaitu dari Lutfi. Untuk Lutfi dipersilakan. Oke. Ide saya di sini adalah mengubah hand dryer menjadi hand sanitizer sprayer. Mengingat tangan merupakan bagian tubuh yang sering melakukan kontak fisik dengan benda sekitar maupun kepada sesama orang dan juga makhluk hidup, maka tangan harus selalu dalam keadaan bersih atau steril, baik sebelum maupun sesudah kontak fisik, agar tidak ada virus atau bakteri yang terbawa. Dan juga salah satu alasan pembuatan produk ini adalah agar dapat menghemat penggunaan hand sanitizer dikarenakan ketersediaannya yang terbatas dan juga harga hand sanitizer tersebut yang relatif mahal. Sekian ide dari saya. Oke, terima kasih Lutfi. Oke. Selanjutnya, saya ada ide lagi nih. Dari saya ada tambahan lagi idenya, yaitu gelang dan kalung. Gelangnya sih bisa diubah menjadi jam tangan ya, sesuai budget dari masyarakat sendiri. Misalnya ya tahu sendiri kok, kalau jam tangan itu pasti heckless gitu lah. Oke, maksud di sini kalung dengan gelang. Jadi di gelangnya tersebut nanti bisa mendeteksi berapa sih suhu kita sendiri. Nah, selain itu juga di gelang itu bisa untuk mengecek tekanan darah kita. Ya, soalnya di sana bukan tekanan apa sih? Yang masalah jantung gitulah. Soalnya di gelang itu sendiri kita bisa, jadi gelang itu sendiri itu apa ya? Kita dapat nadi. Oke. Nah, sedangkan untuk kalung itu gunanya untuk menghindari kontak fisik dengan wajah. Soalnya jika nanti tangan kita, yaitu yang terdapat dalam gelang itu mendekati wajah, nanti respon kalung dengan gelang akan tolak-menolak. Seperti halnya magnet, yaitu kita menekan dari kutub utara dengan kutub utara pasti akan menolak kan.
Nah, seperti hal itu cara kerjanya. Oke, mungkin untuk gelang dan kalung seperti itu. Kalau untuk jam tangan cuma diubah aja menjadi jam tangan aja. Oke, itu ide tambahan dari saya. Selanjutnya dari notulen kita yaitu Andrian. Ya, kalau dari saya yaitu membuat pintu otomatis atau bilik yang seperti di bandara itu. Nanti pintu otomatis atau bilik itu bisa mendeteksi suhu orang yang mau masuk suatu gedung atau ruangan atau apapun itu, karena kan soalnya kalau salah satu indikator bahwa suatu orang terkena corona itu dengan suhu tubuh itu. Sekian dari saya. Oke. Oke, terima kasih Andrian, ide yang sangat bagus. Oke, karena semua sudah menyampaikan idenya masing-masing. Nah, di sini apakah ada saran mengenai ide dari teman-temannya atau penambahan atau gimana lah? Silakan untuk menyampaikan saran dari idenya masing-masing. Izin untuk menyampaikan saran. Ya. Saran saya, produknya yang digabung yaitu keran air dan tempat sabun cuci tangan dapat digabung, dan juga dengan ide dari Lutfi yaitu hand sanitizer sprayer. Selain itu juga ada jam dari Dava, juga digabungkan dengan ide dari Boy, yaitu kalung dan handband yang tersambung dengan aplikasi smartphone. Itu saja. Terima kasih. Oke, menggabungkan ide. Saya tulis dulu. Oke. Mungkin bisa diulang biar notulennya lebih jelas gitu. Oke. Jadi gabungan ide saya dan Lutfi yaitu menjadi seperangkat alat cuci tangan, keran air bersensor, juga tempat sabun cuci tangan bersensor, dan juga hand sanitizer sprayer. Kemudian selanjutnya yaitu menggabungkan ide dari Dava, yaitu jam pintar, dan ide dari Boy, kalung dan handband, yang kemudian tersambung dengan aplikasi di smartphone. Terima kasih. Ya, baik, sudah. Oke. Oh, dua kombinasi yang sangat bagus ya ini ya. Oke. Menggabungkan ide dari Sania dan Lutfi. Kemudian ide dari Dava dan Boy. Jadi di sini ada dua kombinasi ide yang sangat kreatif. Oke. Itu selanjutnya apakah ada tanggapan atau saran yang lain? Bagaimana? Mungkin dari saya yaitu menggabung ide saya dengan Lutfi, yaitu jadi nanti pada pintu otomatis juga dilengkapi dengan hand sanitizer, jadi orang yang masuk pada suatu gedung benar-benar dapat steril. Sekian dari saya. Oke. Kok saran apa? Kok menurut saya ya, kan kemarin itu kan sudah ada bilik kan? Bilik yang ada hand sanitizer-nya atau Iya. di apa tuh namanya? Di Seven apa sih? Ya, itulah.
intinya. Nah, kan banyak tuh yang masuk ke bilik itu mengenai kena cairan itu. Nah, itu banyak menimbulkan dampak sampingnya sendiri. Itu supaya alergi kulit atau menjadi kayak kata-kata kayak gitu. Jadi, kok menurut saya sih, kok di bilik tersebut kayak idenya Lutfi juga, yaitu mengubah, karena kok ide Lutfi itu mengubah hand dryer menjadi hand Ya. sanitizer sprayer, itu sih menurut saya kurang ya. Takutnya kayak Ya. ada yang sensitif terhadap kulitnya gitu. Kalau menurut Ya. saya sih minusnya sih di situ. Kalau yang lain gimana? Boleh menambahkan? Oh, ya. Mungkin dari semua produk yang akan ide gagasan produk yang akan dibuat itu lebih apa? Agar tepat guna dan juga tidak memakan biaya yang banyak. Dikarenakan dalam situasi seperti ini alat tepat guna lebih diutamakan dengan biaya yang relatif rendah. Hmm. Ya, mungkin itu Hmm, dulu. oke. Oke, betul juga sih. Jadi kita juga mencari dengan harga yang sangat rendah ya di sini ya. Nah, ya, Karena dengan situasi COVID-19 ini, ekonomi di Indonesia juga menurun. Nah, mungkin itu sih negatif apa minusnya yang ada di kombinasi itu yang kedua ya, yang dari punyanya saya sama Dava, jam tangan itu katanya juga mereka juga harus beli jam tangan. Mungkin kalau HP ini, kalau nah, HP sudah ada masing-masing. Kalau jam tangan sendiri ini banyak yang belum punya dan pasti sangat mahal. ya. Oke, bisa Tuh. sih masuk. Terus ada yang lainnya? Ayo, keluarkan semua pendapatmu kawan-kawan. Hmm. Dari dua kombinasi ini aja tak? Gimana? Dari seperangkat ini, yang pertama dengan seperangkat yang kedua. Oh, dua seperangkat ini. Atau ada kombinasi lain? Ya, dari saya juga ya setuju dengan gabungan dari ide Dava dan Boy karena masih jarang pada saat ini. Kalau Oke, menurut oke. saya memilih yang ide yang dari Dava sama Boy, tapi kita membuat jam tangannya tuh dengan kita remake gitu dengan harga yang lebih murah. Jadi orang-orang kalau mau beli juga nggak terlalu terbebani dengan harga. Itu saja sih. Terima kasih. Oh, berarti walaupun harganya di bawah rata-rata lah misalkan, tapi kualitasnya tetap yang terbaik. Iya. Oke. Menurut saya begitu. Siap. Atau Oke. bisa juga, Jadi, maksud saya, kita bikinnya dari barang yang sudah, misalkan barang yang udah nggak digunakan lagi. Misalkan untuk isinya sendiri, misalkan kita punya jam yang udah nggak dipakai, terus kita ubah menjadi jam ini gitu maksud saya. Oh, Jadi berarti lebih, seperti mendaur ulang kembali ya? nah iya, Ya, wow. jadi kan lebih murah Oke. gitu. Oke. Oke, ide yang sangat bagus di ya, sini kita bisa mendaur ulang jam-jam yang udah nggak kepakai. Jadi di sini untuk apa namanya pengecek suhu dan pendeteksi kayak jantung yang dari nadi itu kita bisa nampilin di aplikasi HP-nya aja langsung gitu ya. Jadi di ya, jam Iya tangan betul. kita hanya meletakkan sensor atau alat untuk mengecek suhu dan tekanan darah itu. Jadi Iya. kayak gitu.
Oh, Iya. Ya. Oke. Hmm. Baik. Ide yang sangat wow. Oke, ada yang lain atau saran-saran yang lain? Atau sudah memutuskan sesuatu ide yang brilian? Kalau saya rasa cukup yang ini aja sih, jam dan kalung atau handband yang ide dari Dava sama Steve. Kalau menurut teman-teman kalian gimana? ya boleh itu. Soalnya kan kalau gabungan ide dari siapa? Dava dan Boy kan bisa dipakai perorangan. Maksudnya nggak dipakai banyak orang. Setiap orang pasti punya dan setiap orang bisa melakukan penanganan dini. Ya mungkin Hmm. lebih efektif yang itu. Oh, Sekian. iya. Sebab kalau misalnya kita menggunakan orang itu kan lebih spesifik itu ya. Jadi kita Ya bisa harusnya lebih ya mewaspadai diri sendiri gitu. ya Ya betul. Jadi kita kalau misalnya kayak bilik itu kan juga kita harus bukan punya sendiri, itu malah bisa ya satu RT karena bisa yang pakai dipakai kan semua banyak gitu kan. orang. Ya. Ya, betul. Ya saja kalau yang di bilik itu tiba-tiba yang nggak kena malah jadi positif. Ya. Oke. Gimana? Apakah ada ide yang lain atau cukup sampai sini kita langsung voting? Soalnya Saya rasa saya rasa ini idenya itu cukup. sudah sangat wow ya, sudah Ya. sangat bagus untuk mencegah Sudah COVID-19 memenuhi. ini. Ya, kita memenuhi juga. Gimana teman-teman? Ya, saya rasa sudah Saya cukup. rasa cukup. Boleh langsung voting? Voting Voting gitu saja. aja ya. Langsung voting saja. Iya. Boleh. Oke. Selanjutnya yaitu sesi voting. Di sini voting dimulai, voting ini dari dua kombinasi ide itu langsung ya, bukan dari ide yang sebelumnya yang kita utarakan pendapat-pendapat, karena sudah ada Ya, dua betul. ide yang sangat terbelang ini. Oke, dua ide ini silakan di voting, dimulai dari Sania terlebih dahulu. Milih yang mana? Kalau saya milih gabungan ide dari Dava dan Boy Oke. yang jam pintar tadi. Oke. Kombinasi Dava dan Boy. Nah, itu memperoleh satu suara. Satunya dari Lutfi. Saya juga memilih produk dari Boy dan Dava. Oke. Kombinasi Dava Boy ini sudah Iya. menjadi dua suara. Satunya dari saya sendiri. Nanti aja ada saya. Dari Adrian. Ya, kalau dari saya juga ya setuju dengan memilih gabungan ide dari Dava dan Boy, yaitu membuat jam tangan itu dan kalung. Oke. 3 suara untuk Dava dan Boy. Selanjutnya dari Davanya. Ya kan saya lebih optimis dengan pilihan saya sendiri menggabungkan ide saya dan Boy. Oke, siap. Memilih pilihan sendiri ya. Oke. Udah 4 suara. Dan yang terakhir saya sendiri, saya yang pastinya memilih ide saya ini. Oke. Sudah 5 suara. Jadi dengan ini Kesimpulannya saya berarti memutuskan untuk ide yang kita bangun ini, yaitu ide kombinasi yang kedua dari Dava dan Boy. Dengan beberapa perubahan-perubahan, yaitu kombinasi yaitu dari jam pintar dan kalung yang kemudian dihubungkan dengan aplikasi pada smartphone. Namun untuk menekan suatu budget, di sini kita memakai jam tangan yang udah rusak atau bisa dikatakan jam tangan daur ulang. Oke, saya ulangi aja ya.
hasilnya yaitu kombinasi yang kedua, yaitu menggabungkan jam tangan dan kalung yang kemudian dihubungkan dengan aplikasi pada smartphone. Dengan menggunakan bahan ulang jam tangan yang sudah rusak. Oh, ide yang sangat bagus, yang tidak terduga datangnya dari mana ya. Oh. Ya. Oke, karena kita sudah mendapatkan hasil yang sangat spektakuler ini, dan yaitu kesimpulannya. Untuk kesimpulan silakan untuk notulen untuk membacakannya. Ya. Jadi pada pembahasan kali ini yaitu tentang peralatan penunjang dalam menghadapi COVID-19, ya dihasilkan banyak ide, yaitu dari Boy membuat smartphone dan juga Gelang, dari Dava membuat jam tangan pintar, dari Sania membuat perangkat pencuci tangan otomatis dengan sensor, dari Lutfi mengubah hand dryer menjadi hand sanitizer, dari Adrian atau saya sendiri membuat pintu otomatis yang bisa mendeteksi suhu tubuh. Ya, juga dari ide yang tadi juga digabungkan ide Sania dan Lutfi menggabungkan keterangan dengan sensor dan juga dengan hand sanitizer, dan juga menggabungkan ide dari Dava dan Boy, yaitu menggabung jam tangan pintar dengan kalung, dan juga dari saya, saran dari saya menggabung ide dari Lutfi dan dari Adrian, yaitu bilik pendeteksi suhu yang dilengkapi dengan hand sanitizer, dan juga saran dari Lutfi yaitu membuat peralatan yang tepat guna dan tidak memakan banyak biaya. Dari diskusi di atas juga disimpulkan akhirnya kita membuat jam pintar dan kalung yang kemudian dihubungkan pada aplikasi pada smartphone, ya, dan juga menggunakan bahan daur ulang agar ramah lingkungan dan hemat biaya. Oke, terima kasih Adrian yang telah membacakan kesimpulannya. Oke, selanjutnya karena kita sudah mencapai pada kesimpulan, pastinya kesimpulan itu terletak pada penutup. Oke. Jadi, untuk diskusi pada hari ini telah selesai dengan hasil yang telah dibacakan oleh Adrian tersebut. Oke. Untuk menutup diskusi ini, mari kita berdoa agar ini adalah hasil yang terbaik dan sebagai ucapan terima kasih pada Tuhan yang telah membuka pikiran kita hingga kita mendapatkan hasil yang sangat spektakuler ini. Ide-ide yang sangat kreatif yang bisa menyelesaikan suatu masalah yaitu COVID-19 pada tahun ini. Semoga COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas kembali semula. Oke, berdoa dipersilakan. Ya. Berdoa selesai. Dan terima kasih teman-teman yang telah hadir dalam diskusi online ini. Dan terima kasih kepada Adrian sebagai Adrian yang telah mencatat jalannya suatu diskusi ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan jangan biarkan otak ini berhenti untuk bekerja. Saya Esebus Dawat. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.